Ya, untuk pertemuan kali ini kita menggunakan Google Meet karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita masih dalam apa ya, no tidak tatap muka. Jadi, untuk menghemat juga paket data, Pak Guru itu biasanya kalau untuk 3 kali pertemuan hanya 1 kali saja untuk pertemuan menggunakan Google Meet. Ya supaya kalian juga bisa menghemat, ya kan? Karena pasti bukan hanya Pak Guru yang gunakan Google Meet, semua guru-guru juga yang lain dari pagi sampai malam kan, seperti itu. Kalau memang nanti diperlukan ya kita ya pakai Google Meet, tapi kalau masih bisa tidak secara langsung, ya kalian bisa nanti nonton saja video atau download video-video Pak Guru yang sudah upload di YouTube. Oke, mulai dari yang ini sebenarnya yang dibuat oleh Endah ini adalah contoh dari jurnal umum. Ya, kalau yang kemarin itu persamaan akuntansi. Ini modelnya untuk jurnal umum. Jadi, jurnal umum ini adalah pencatatan atau siklus yang paling pertama yang harus dilakukan atau tahap pertama yang dilakukan dalam pembukuan akuntansi gitu. Ya, kalau masih ada yang simpan soalnya silakan dibuka soalnya yang kemarin. Kalaupun sebenarnya tidak pakai soal, Pak Guru bisa sebenarnya mengetahui transaksi apa yang terjadi pada saat itu dengan melihat jurnal umum ini. Ya, kembali lagi ke prinsip utama, bagaimana sih menentukan mana yang masuk di debit, mana yang masuk di kredit, ya kan? Eh, Kuncinya sebenarnya ada di persamaan akuntansi. Ya, di persamaan akuntansi itu kan rumusnya harta sama dengan utang tambah modal. Harta itu kategori debit. Ya, jadi harta itu kategori debit, utang dan modal itu kategori kredit. Jadi kalau harta itu bertambah, ya bagusnya nanti kalau kalian bisa mencatat itu ada rumus atau nanti kalian cari saja di internet rumus menentukan debit kredit, di mana kalau harta bertambah maka itu dia disimpan di debit. Harta berkurang maka disimpan di kredit. Bisa disimak kalau bilang kalau terlalu cepat, ya ya. Jadi kan di sini kalian melihat ada kolom, 4 kolom ya, ada tanggal, keterangan, kemudian debit dan kredit kan. Yang ingin Pak Guru jelaskan adalah bagaimana kita mengetahui mana yang dimasukkan di debit dan mana yang masukkan di kredit. Itu yang perlu kalian ketahui. Ah, jadi kalian harus mengetahui dulu yang mana ya kan, yang mana kategori harta. Kategori harta dulu. Kalau kalian tahu apa itu kategori-kategori harta atau aktiva, maka kalian bisa mengetahui mana yang harus disimpan di debit dan mana yang harus disimpan kredit. Ada yang masih ingat kategori-kategori harta seperti apa? Contohnya, ada harta lancar, ada harta tidak lancar, ada harta bergerak, ada yang tidak bergerak, ada yang kelihatan, ada yang tidak terlihat. Ada yang masih ingat itu? Sudah lupa. Coba coba sebutkan apa yang kalian miliki saat ini. Misalnya apa? Rumah. Rumah kira-kira itu dia termasuk kategori harta apa dia? Bergerak tidak tidak bergerak. Tidak bergerak. Motor, mobil, itu bergerak. Kan? Makanya dikategorikan harta bergerak. Kira-kira kalau yang kalian punya sekarang itu yang paling gampang untuk dihabiskan, kira-kira apa? Uang, ya. Makanya makanya uang itu kategorinya ya cash, artinya uang uang tunai, uang, ya kan? Gitu. Uang makanya disebut cash itu dia termasuk kategori harta yang paling lancar. Ya dah, baru situ ada perlengkapan. Perlengkapan dia kenapa bisa lancar juga kategori lancar karena kan satu kali dipakai habis. Makanya disebut lancar ya gitu karena mudah dihabiskan. Ya, sedangkan peralatan itu termasuk kategori tidak lancar, harta tidak lancar. Contoh misalnya mesin, atau tanah atau apa saja yang susah dijual.
susah diuangkan itu, rubah juga termasuk, eee, gitu. Ada lagi harta tadi bergerak, tidak bergerak, ada yang kelihatan, ada yang tidak terlihat, kira-kira apa itu? Yang kelihatan apa, yang tidak terlihat apa? Ada, yang kita punya, tapi itu berguna bagi kita, tapi dia tidak kelihatan, kira-kira apa itu? Nama baik. Nama baik, kalau kalau misalnya produk itu namanya, copyright, apa artinya copyright? Hak cipta yang tidak bisa dibajak atau ditiru. Ah, itu dia tidak kelihatan, tapi ada, dan dia kategori harta yang tidak kelihatan. Nama baik perusahaan misalnya, itu juga termasuk kategori harta yang tidak kelihatan. Jadi kalian harus pahami dulu kategori-kategori harta supaya bisa mengetahui mana yang misalnya kalau bertambah, harta itu bertambah, maka dimasukkan di debit. Sebaliknya kalau harta itu berkurang, maka dia akan dicatat di kredit. Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Ya, kalau kategori harta kan banyak modelnya. Ada kas, ada piutang, nanti kalian akan temukan itu, ada peralatan, ada perlengkapan, ya. Sedangkan kalau yang di kategori pasifa, yang kalau dia bertambah dicatat di kredit, kategori pasifa itu kan utang dan jadi kalau utangnya bertambah dicatat di kredit, ya kan? Modalnya bertambah dicatat di kredit. Ada lagi, nanti kan prosesnya kalian kan kalau sudah usaha pasti ada pemasukan, ada pendapatan. Ah, nanti pendapatan itu kan menambah modal. Maka kalau ada pendapatan itu nanti kita catat di kredit gitu. Kalau ada pendapatan, misalnya ada yang belanja atau ada yang sewa. Misalnya ada yang pesan apa misalkan, itu nanti pendapatan itu kalau misalnya bertambah, dia disimpan di kredit, begitu. Nanti kita lihat transaksinya, kalau misalnya tidak ada nanti kita buat. Ada lagi yang bisa mengurangi modal, kira-kira kalau misalnya orang tuh lakunya misalnya 1 juta satu hari misalnya, kira-kira itu semua untungnya atau belum? Itu semua untung atau belum? Kalau misalnya kalian tanya pedagang misalnya, berapa omsetnya satu hari? 1 juta. Kira-kira itu semua sudah untung atau belum? Kan ya, maksudnya di situ. Iya, iya. Kan kalau kita buat usaha kan pasti ada modal yang kita harus keluarkan. Misalnya misalnya sewa tempat, sewa apalagi listrik, sewa air, sewa tenaga kerja, ya toh, upah tenaga kerja dan lain sebagainya. Itu dia itu dia masuk kategori beban, beban, beban namanya. Beban. Jadi beban ini nanti akan menentukan kalau misalnya nanti kita mau menghitung apakah untung atau rugi kan rumusnya laba sama dengan pendapatan dikurang beban. Kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya maka untung, tapi kalau bebannya lebih besar dari pendapatan maka rugi, begitu. Ya jadi itu rumus-rumusnya nanti, yang akan kita gunakan. Pasti akan kita gunakan itu karena intinya kan kita mencatat laporan keuangan ini supaya kita mengetahui apakah kita untung atau rugi. Salah satunya sebenarnya namanya ada nanti laporan laba rugi, tapi nanti dia di tahap selanjutnya. Oke, kita ke tahap yang paling awal dulu ini, yang paling pertama. Jurnal umum juga ini disebut sebagai jurnal harian atau catatan harian. Jadi satu hari inilah. Tapi ini kan 1 bulan ya, dampaknya 1 bulan ya. Ini kan hanya contoh. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau lihat transaksi satu hari itu kan banyak. Ini cuman contoh saja, makanya kayak 1 bulan. Tapi sebenarnya jurnal umum ini harian dia. Hmm. Oh ya ya ya. Oke. Soalnya Pak Guru lagi keluar dari Google Meet. Oke. Iya. Kalian sudah screenshot kan tadi yang Pak Guru?
Yang persentase tadi sudah di-screenshot kan? Iya, karena apa guru masuk di anu. Oke. Banyaknya yang mau masuk. Oke. Oh, ya, baik. Eh, ya sudah masuk. Sekarang Pak Guru presentasinya hilang ya? Oke, Pak Guru ulang. Iya, ulang lagi. Oke, tunggu dulu. Iya, baik, sudah? Oke, sudah. Lanjut. Kan tadi kita sudah tahu mana yang kategori harta, mana kategori utang dan modal. Rumusnya ini kas bertambah di debit. Jadi kalian bisa tulis kas bertambah di debit sama dengan tulis saja sama dengan debit, kas berkurang sama dengan kredit. Sorry sorry bukan kas, harta harta. Harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Terus rumus selanjutnya utang bertambah di kredit, utang berkurang di debit. Sambil tulis. Terus kalau sudah modal bertambah di kredit, modal berkurang di debit. Uh, sudah, sudah tulis. Ya, kalau sudah rumus selanjutnya beban bertambah karena dia mengurangi modal, ya toh, beban bertambah di debit. Ya, kemudian beban bertambah di debit, beban berkurang di kredit. Ada yang tulis? Nanti ke satu orang saja tulis, nanti di share tuh, di share di WA atau nanti Pak Guru tuliskan baru Pak Guru fotokan. Ah, oh iya iya. Oke, pendapatan lagi. Pendapatan bertambah di kredit, pendapatan berkurang di debit. Ya, itu rumus yang harus dia apa yang kalian harus ingat-ingat karena itu akan kita gunakan terus ya, gunakan terus di dalam membuat laporan keuangan akuntansi. Oke, kita masuk ke transaksi yang pertama. Di sini kan ada kas. Ya, kas ini dia disimpan di debit. Artinya apa itu? Kalau kas disimpan di debit, apanya? Hartanya atau kasnya dalam bentuk uang tunai itu bertambah, ya kan? Sebesar 4.800.000. Nah, di sisi kredit supaya seimbang. Jadi ini harus seimbang terus ini. Di sisi kredit itu kan pasti ada yang bertambah juga. Apanya yang bertambah? Ah, apakah utang atau modal? Oh, ternyata modal. Kenapa modal? Berarti uangnya ini dari dirinya sendiri, bukan dari pihak ketiga, ya kan? Berarti uang ini dari dirinya sendiri nih, modalnya sendiri yang dia keluarkan, ya toh, sebagai modal awalnya untuk membuka usaha. Oke, selanjutnya di tanggal 5. Oh, ternyata di sini ada peralatan. Peralatan itu kategori ya? Ya. Peralatan itu kategori harta ya? Ya, termasuk kategori harta tidak lancar, peralatan itu. Ah, maka oh ternyata hartanya bertambah 1 juta, sorry, peralatannya bertambah 1.250.000, berarti di sisi kredit ada juga yang harus apa ya, yang harus berkurang, ya kan? Atau harus ada yang dicatat supaya seimbang kan? Kira-kira apa? Ya, di sini ternyata kas. Kas itu dicatat di kredit, artinya ada uang kas yang berkurang sebesar 750.000 di sini. Oh,
ternyata ini dia membeli peralatan dengan tunai dan hutang. Ya, ya. Kasnya 750.000 yang ini yang dipakai. Ya, diambil dari 4.800.000. Iya, betul. Diambil dari situ. Makanya kan kasnya berkurang dia disimpan di kredit. Sementara hutangnya itu bertambah. Tadi kan rumusnya hutang kalau bertambah di mana? Di kredit. Maka dicatat juga di kredit 500.000. Kalau kita jumlah 500.000 tambah 750.000 kan 1.250.000. Jadi masih seimbang lagi kan? Istilahnya istilahnya balance, masih balance ya istilah akuntansinya. Maka ini benar, masih benar. Oke, sampai di sini lanjut. Kemudian di tanggal 8 lagi dibeli perlengkapan sebesar 75.000. Ya, tanda bahwa kasnya berkurang, maka berarti tandanya itu dia membeli secara tunai. Ya, kalau misalnya secara kredit, maka di sini bukan kas yang tertulis di sini, tapi hutang, gitu. Ya, tandanya kalau kas di bawah atau di kredit berarti dia membeli secara tunai. Berarti dia beli perlengkapan sebesar 75.000 secara tunai. Itu pasti transaksi yang terjadi di tanggal 8 dah. Oke, kemudian di tanggal 10. Ya, ya, hutangnya kenapa hutang disimpan di debit? Artinya apa? Berarti apa itu? Pada tanggal 10 terjadi apa? Kenapa hutang disimpan di debit? Hutang rumusnya bagaimana? Kalau bertambah di mana, berkurang di mana? Kalau hutang bertambah di jangan lupa ini hutang ini kategori apa dia? Aktiva atau pasiva? Kategori harta atau kategori pasiva dia? Hutang. Lupa. Tadi Pak Guru sudah catat rumusnya. Kan rumusnya harta sama dengan utang ditambah modal. Harta itu kalau bertambah di debit. Kategorinya itu tadi Pak Guru sudah sebutkan. Sementara utang dan modal itu kategori kredit. Jadi kalau bertambah di kredit, berkurang di debit. Lawannya dia, lawannya. Lawannya harta dia kalau hutang. Ya, jadi kalau misalnya hutang ini dicatat di debit, berarti hutangnya berkurang atau bertambah? Betul, berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena ada yang dilunasi. Makanya kenapa kasnya dia di bawah. Ya kan, kas kan kategori harta. Kalau berkurang dia disimpan di kredit. Ya, makanya kas itu dia pasti tanggal 10 itu transaksinya itu adalah dibayar hutang sebesar 250.000. Pasti begitu bunyinya tanggal 10 itu. Makanya kasnya berkurang disimpan di debit, kasnya berkurang disimpan di kredit, hutangnya berkurang disimpan di debit. Ini kategori debit yang sebagian sini, yang bagian apa ini kanan atau kiri, yang paling pertama, kolom yang pertama sebelum kredit. Bisa dipahami sampai di situ? Rumusnya kan jangan lupa, makanya itu rumusnya itu harus dihafal dia. Ya, dan harus dipahami mana yang kategori harta, apa-apa saja yang kategori harta. Oke, sampai di sini kan masih seimbang lagi. Di debit 250.000, kredit 250.000. Masih seimbang lagi kan? Selanjutnya di tanggal 15. Oh, ada beban sewa. Beban sewa kantor lah ini kayaknya. Dibayar beban sewa kantor. 400.000. Tadi rumusnya apa kalau beban bertambah di mana? Di debit. Kenapa di debit? Karena beban ini mengurangi modal. Modal modal berkurang di debit. Bisa dipahami? Modal berkurang di debit. Lawannya harta. Ya, lawannya harta dia. Jangan dilupa itu loh. Karena kenapa beban ini bertambah disimpan di debit? Karena dia mengurangi modal. Modal berkurang disimpan di debit. Gitu. Ya. Oke, selanjutnya. Ini kan kalau bayar beban kan kita pasti secara tunai kan? Tidak bisa kita hutang. Bayar beban itu tidak bisa hutang dia.
Eee, Makanya di sini pasti ada uang kas yang berkurang. Ya, kasnya berkurang sebesar 400.000 begitu. Untuk apa? Kenapa bisa berkurang? Untuk membayar beban. Ya, makanya ini masih seimbang lagi di sini. Di debit 400.000, di kredit 400.000. Ya, bebannya itu bertambah, makanya di debit, kemudian kasnya itu berkurang, makanya dicatat di kredit. Selanjutnya di tanggal 17 ada beban sewa, apalagi beban sewa, dibayar lagi beban sewa. Beban sewa apa ini, kendaraan mungkin ya, sebesar 300.000. Sama, karena dia bayar secara tunai, maka pasti ada uang kas yang berkurang. Uang kas kas berkurang itu kan karena kas kategori harta, maka kita catat di kredit karena kas atau harta berkurang di kredit, gitu. Beban karena dia kategori modal, modal berkurang, sorry, ya betul betul, modal berkurang dicatat di debit. Kenapa modal berkurang? Karena untuk membayar beban sewa. Ya, makanya kalau bertambah beban, maka modal itu berkurang. Sehingga kenapa dicatat di debit, begitu. Oke, sampai di sini karena transaksinya hanya sampai tanggal 17, ya maka bisa langsung kita istilahnya kita jumlahkan dulu, kita jumlahkan langsung antara sisi debit dan sisi kredit. Di sisi debit totalnya adalah 7.025.000. Sedangkan di sisi kredit totalnya juga 7.025.000. Ini harus seimbang dan pasti seimbang. Kalau tidak seimbang, maka pasti ada yang salah di sini. Entah itu salah hitung atau salah tulis atau salah apa, yang jelas pasti ada yang salah. Karena hukumnya itu kan dia seimbang, pembukuan akuntansi berpasangan. Jadi antara sisi debit dan kredit itu selalu seimbang, begitu. Makanya orang yang bekerja di akuntansi itu harus teliti, teliti dia. Oke, baik itu untuk jurnal umum. Kalau kalian mungkin sudah agak paham, nanti Pak Guru akan carikan transaksi yang lain. Kalian bisa buat jurnal umumnya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dipahami, kalau dalam belajar akuntansi itu ada harusnya kalian punya buku besar, biasanya itu buku album yang besar yang lebar begitu. Uh, ya, jadi nanti kolom-kolomnya itu kan banyak. Kolom-kolomnya itu kan nanti agak banyak. Makanya bukunya memang harus buku besar, yang besar seperti buku album itu. Harus siap mistar, harus siap pensil, penghapus. Ya, untuk karena kita menghitung secara manual. Kecuali kita menggunakan aplikasi, ya mungkin tidak perlu. Tapi karena di sini di dalam pembelajaran SMA ini kalian dituntut harus mengetahui caranya, prosesnya. Kecuali kalian sudah paham, itu bisa kalian nanti menggunakan aplikasi akuntansi yang sudah lebih canggih. Tapi itu jangan dulu. Nanti dia di tingkat perkuliahan biasanya nanti diajarkan. Kita pahami konsepnya saja, konsep-konsep eh, konsep-konsep akuntansi, dasar-dasar akuntansi. Oke, saya kira mungkin itu yang Pak Guru bisa sampaikan. Nanti selanjutnya kita teruskan saja di WA. Tunggu saja soal yang akan Pak Guru kasih supaya bisa kalian belajar membuat jurnal umum. Selanjutnya, kalau kita sudah buat jurnal umumnya, maka nanti kita akan membuat ke buku besar. Ya, buku besarnya. Jadi ini kita bisa buat buku besarnya ini. Ya, gampang di buku besar itu. Bukan karena bukunya besar, bukan. Itu cuman istilah saja, istilahnya. Namanya buku besar. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ada yang sudah screenshot? Ada yang sudah screenshot anunya itu? Oke, nanti kirim di WA supaya Pak Guru mau kirim di WA juga buat laporan. Oke, kalau sudah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.